Tapi ada ruang lain sebetulnya yang tidak begitu disadari oleh orang, bahwa sebenarnya film itu adalah ruang propaganda. Kita syuting sampai tengah malam. Yang punya kamar kan nenek-nenek. Dia bilang, saya terima kasih nak, karena dulu setiap Imam Lapeo ke Majene pasti singgah di rumah ini makan. Suara orang tidak ada, saya dengar kayak berhenti waktu. Yang saya pandangi hanya itu adegan diazani Imam Lapeo. Itu mulai sadar waktu kameramenku gemetar. Orang tahu seluruh ini ada yang madem saja. Oke. Tapi kan faktanya tidak seperti itu. Setiap bulannya itu mengharapkan penja, yang kemudian ketika tambang masuk penja hilang. Oke, jangan suzon ya. Kita berpersangka baik. Mungkin penghematan anggaran kemarin. Oke, penghematan anggaran dan ada sesuatu yang sangat urgent dibanding film. Oke, tetapi dari segi dukungan sudah ada ya, sudah bagus lah, setidaknya diperhitungkan. Ya, kalau itu ya. Nama Anda sudah masuk lah. Kalau soal nama sih sebetulnya, saya juga tidak pernah punya maksud untuk sekedar mau tenar di level pemerintah daerah, enggak lah. Oke, baik. Itu lanjutan pertanyaan saya. Anda melihat bahwa ada dukungan ada, tetapi tidak begitu maksimal yang didapatkan ya, maksudnya ya. Tapi tidak kecewa ya? Tidak kecewa ya. Nah, kenapa masih kekeh untuk stay di ruang ini, di perfilman itu? Iya. Subsidi dana dukungan nggak ada. Terus komersil yang kita mau cari di Sulawesi Barat juga kayaknya setengah mati juga kan? Saya begini, apa yang menjanjikan Anda? Ada satu hal sebetulnya di film yang tidak disadari secara umum. Orang melihatnya film itu kan hanya sebagai sebuah ruang hiburan satu, terus yang kedua film itu ruang komersil. Tapi ada ruang lain sebetulnya yang tidak begitu disadari oleh orang, bahwa sebenarnya film itu adalah ruang propaganda. Ruang film itu adalah ruang informasi. Informasi propaganda. Tadi propaganda ya. Anda menyadari itu ya. Berarti menjadikan film sebagai alat propaganda. Sarana untuk propaganda. Alat untuk mempengaruhi pikiran orang. Jadi yang positif. Yang positif. Okay. Contohnya begini. Oke. Jadi saya menyadari itu bahwa film ini adalah ruang informasi satu, terus yang kedua alat propaganda. Sama misalnya di Sulbar ini kita mewarisi satu narasi, satu cerita yang melegenda tentang kebesaran Imam Lapeo sebagai salah satu waliullah di Tanah Mandar. Ini hampir dilupakan loh sama generasi hari ini. Semua orang sudah mulai, namanya mungkin pernah mendengar, tapi tahu tentang Imam Lapeo, tahu tentang cerita wali di Tanah Mandar, itu kan orang semua kabur. Oke. Nah, saya merasa bahwa film harus segera masuk ke sana. Film harus segera mengangkat tentang cerita bahwa di Mandar ada wali. Ada seorang Mandar ini adalah daerah yang sangat religius. Mandar ini adalah daerah yang sampai hari ini menjaga nilai-nilai lokalitas dan kebudayaannya. Itu memang kemarin saya dengar ada film tentang Imam Lapeo ya? Anda yang membuat itu? Iya, saya sutradara filmnya Imam Lapeo. Selamat ya. Kenapa kita buat itu? Sebenarnya kita berangkat dari kesadaran itu bahwa kita sudah mulai melupakan Imam Lapeo. Bahkan generasi kita hari ini yang muda-muda itu sudah tidak bisa menceritakan siapa nih Imam Lapeo. Berinisiatif lagi dari Pintu Sinema bahwa kita harus buat film Imam Lapeo. Kita riset 6 bulan tentang Imam Lapeo. Kita temui semua pihak keluarga, para tokoh-tokoh ulama di Tanah Mandar. Kita roadshow selama 6 bulan. Akhirnya kami berhasil menyusun satu skenario tentang Imam Lapeo. Kami tulis ulang, kami tafsir ulang semua kisahnya. Sumber-sumber cerita itu? Dari pihak keluarga misalnya. Bisa dipercaya? Bisa dipercaya. Sangat ya. Satu, sumber keluarga. Terus yang kedua, para ulama yang masih ada di Sulawesi Barat. Soalnya ini kan memang sebuah cerita yang tidak boleh ada hoax di dalamnya kan? Yang paling kita hindari adalah jangan sampai film ini justru mendistorsi sejarah. Iya. Itu bahayanya. Karena ini adalah kisah ulama, ini adalah kisah wali. Jangan sampai film yang kita buat justru mendistorsi cerita tentang Imam Lapeo di masa lalu. Iya. Makanya riset kita selama 6 bulan full. Kita keliling Sulbar, daerah-daerah yang pernah didatangi Imam Lapeo, kita cari tokoh-tokohnya, kita cari keluarganya, kita ketemui para ulama, kita kumpul ceritanya, lalu kita susun menjadi satu cerita. Makanya kita buat film dokudrama, dokumenternya ada, dramanya ada. Jadi bukan film fiksi murni. Semua orang protes, tapi ini memang kegilaan menurut kami. Tapi ada protes memang?
di awal-awal. Jadi saya dan Ketua Pitu Sinema sebenarnya menganggap ini sebuah kegilaan yang kami bicarakan hanya bertiga di warkop. Kenapa kita tidak berani bikin film panjang? Satu, terus yang kedua mengangkat tentang satu kisah Imam Lapeo. Semua khawatir awalnya. Pertama ini cerita yang di era 1800-an, kita akan menghadapi tantangan bagaimana set lokasinya, propertinya, artnya, belum lagi ceritanya. Kita akan mendapatkan cerita kontroversi di masyarakat. Iya. Tapi kita coba. 6 bulan kita jalan, banyak orang yang kami temui, termasuk ada salah seorang tokoh agama bilang ke kami begini, bahwa barusan saya dapat orang seberani kalian, seberani mengangkat cerita Imam Lapeo. Imam Lapeo adalah seorang wali, bukan manusia biasa. Awas salah. Karena kalau Anda salah dalam membuat ceritanya, yang bertanggung jawab adalah ya Anda sendiri dan Anda akan menemui banyak kejadian. Saya dikasih tahu begitu. Ya kita cuman pada saat itu saya bilang bahwa niat kami baik. Kami mau kembali membumikan Imam Lapeo. Kami mau kembali seluruh orang di Sulbar kembali mengenal Imam Lapeo. Ini niat saya. Saya ikhlas dan saya lurus dalam niat ini. Akhirnya perlahan-lahan semua orang mendukung kami. Yang repot kan sebenarnya awalnya juga keluarga, karena kita harus bertemu dengan banyak keluarga, dan pada akhirnya keluarganya support kami secara total, keluarga Imam Lapeo. Di akhir, setelah skenario jadi, kita review berapa kali dengan pihak keluarga, dikoreksi berapa kali, sampai di akhir setelah kita kelar syuting, editing kelar, kita putar di rumah Imam Lapeo dan dihadiri oleh pihak keluarga. Saya hanya bilang pada malam itu bahwa saya meyakini sepenuhnya dalam film ini tidak ada yang salah. Saya bilang, saya meyakini sepenuhnya dalam film ini tidak ada yang salah. Pertama, banyak hal kejadian-kejadian yang Anda sendiri pihak keluarga belum tentu alami, kami sebagai kru kami alami di lokasi syuting. Kami merasa bahwa kami selama syuting dibimbing oleh Imam Lapeo langsung, dan seluruh orang-orang yang muncul dalam film itu juga kami merasa hadir di lokasi syuting. Banyak kejadian-kejadian yang sebenarnya mistik lah yang kami alami selama syuting, dan belum tentu pihak keluarga atau para tokoh ulama mengalami ini. Sehingga saya meyakini sepenuhnya bahwa cerita ini tidak ada yang salah. Kalaupun cerita ini ada yang salah, seharusnya film ini tidak akan kelar dan tidak akan selesai kalau ada yang salah. Karena saya meyakini Imam Lapeo adalah wali, bukan manusia biasa. Seharusnya kalau salah ceritanya, seharusnya film tidak jadi. Tapi dalam banyak kejadian kita alami di lokasi syuting, akhirnya kita meyakini sepenuhnya kami dibimbing oleh Imam Lapeo. Setelah film kelar, dipublish, ada protes? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada satupun orang yang protes. Tidak ada yang protes, berarti film sesuai dengan alur yang ada ya? Sesuai dengan cerita yang ada? Alhamdulillah, tingkat penerimaan publik misalnya di Majene, kita pemutaran Itu pemutarannya di mana itu? Nah, kita bikin. Dia dikomersilkan juga? Enggak, kita enggak komersil. Begitu saja? Putar begitu saja. Cuman kita, bahkan ada sih beberapa orang yang mencibirkan bahwa kita komersilkan Imam Lapeo. Misalnya kayak di Majene. Di Majene kita kerjasama dengan anak UKM film lah, UKM kampus, anak broadcasting, dengan UKM seni di kampus. Kita kerjasama, bantu kami bikin pemutaran di kampus STAI DDI, Majene. Terus bantu kami bikin lokasi pemutarannya dan tempat pemutaran prepare. Jadi orang bukan hanya sekedar putar yang tidak prepare. Mereka bilang, kami boleh narik tiket. Kami kasih catatan, boleh 5.000. Itu hanya untuk biaya capek teman-teman bersih-bersih apa dan sebagainya. Akhirnya tiket di Majene itu 10.000. Tetapi sudah disiapkan ST, sudah disiapkan snack, dan biaya bersih-bersih serta penyewaan tempat. Itu di Majene. Begitupun di tempat-tempat lain. Di Karosa juga begitu, di Mateng juga begitu. Tapi ada suara sumbang yang mengatakan bahwa itu ada juga suara sumbang. Tapi kan Rp1 pun kami tidak ambil. Saya misalnya pemutaran di Kalukku, orang bayarnya kalau saya tidak salah 15.000. Tapi seluruh hasil dari uang tiket itu kita pakai nyumbang beli semen untuk pendirian pondok pesantren, masjidnya pondok pesantren. Masya Allah. Di bawah kan ada pondok pesantren At-Tahiriyah Imam Lapeo di Kalukku. Jadi kita ambil donasi, setelah itu kita serahkan ke tiap pesantren. Jadi tidak ada sama sekali Rp1 pun masuk ke Pitu Sinema? Tidak ada Rp1 pun masuk ke Pitu Sinema. Kemudian budget pembuatan ini film sponsor, kita pakai sponsor. Ada beberapa sponsor yang masuk. Sulawesi Barat? Sulawesi Barat. Cukup dengan itu. Sponsor nggak ada yang personal, ada macam-macam lah sponsor kita. Alhamdulillah. Saya mau tanya dulu sedikit ya, kalau bisa diulik, kalau ini bisa berbagi ya, kalau bisa ya, kalau tidak ya tidak apa-apa juga.
tadi disampaikan bahwa ada beberapa kejadian-kejadian mistik yang terjadi pada saat pengambilan gambar itu. Apa boleh nggak sharing sedikit aja, atau apa hal yang kayaknya sangat tidak masuk di akal sekali? Ya, ada hal yang tidak masuk di akal. Misalnya kayak begini. Pertama, pemain dalam film kita. Pemain dalam film kita pilih secara acak. Kita pilih secara acak. Ada teman di Majene yang pernah main teater, kita panggil apa dan sebagainya. Dari Mamuju ada. Di ending, di akhir-akhir kita syuting, baru kita menyadari satu hal, bahwa ternyata semua yang main di film kita, semua memiliki hubungan dan keterikatan dengan Imam Lapeo. Baik keterikatan secara darah maupun keilmuan. Orang tuanya kah, bapak-bapaknya kah, neneknya kah, itu pasti pernah takzim ke Imam Lapeo. Itu satu. Misalnya, pemeran Imam Lapeo sendiri kan cucunya langsung. Tapi itu memang dicari. Itu juga dia masuk setelah pemeran utama kita mengundurkan diri. Baru dia masuk. Terus pemeran Siti Rugaya dalam film Imam Lapeo atau istrinya Imam Lapeo, dia cucu langsung. Itu kami tahu di akhir kita syuting. Kita ke rumahnya, pulang syuting, mampir ke rumahnya, baru orang tua cerita bahwa ini anak dari keturunan Laliko, anaknya ini, baru kita tarik. Ternyata dia keturunan langsung dari Siti Rugaya. Begitupun dengan pemeran, misalnya pemeran Syekh Alwi, itu pemeran Syekh Alwi ternyata cucunya langsung juga. Jadi banyak pemerannya. Ada yang bertanya, Puak Juma bagaimana? Puak Juma yang seorang konten kreator. Saya juga heran, Puak Juma ini kalau semua punya relasi dan punya hubungan masalah ini Puak Juma siapa? Saya tanya langsung, Puak Juma, kau ini asli mana? Dia cerita bahwa ternyata Puak Juma sejak kecil sampainya dia SMP, masuk SMA, itu dulunya dia tumbuh dan besar di Masjid Imam Lapeo. Tinggal di masjid. Bukan tinggal, tapi mulai kecil mainnya di masjid, mengajinya di masjid, bulan puasa tinggalnya di masjid. Jadi dia tahu betul itu perkembangan Masjid Lapeo. Jadi semua orang punya hubungan dan punya keterikatan lah dengan Imam Lapeo. Itu satu. Terus yang kedua, semua lokasi syuting yang kami pakai, yang kami pilih secara acak di awal, ada yang di Majene, ada yang di Campalagi, ada di Polman, semua punya relasi dengan Imam Lapeo di masa lalu. Tapi itu acak ya, tidak direncanakan, tidak dicari. Manajer lokasinya kami kan orang Mamuju. Dia keliling selama 1 bulan di Polman cari tempat. Oh, di sini bagus, lokasi rumah ini. Satu contoh kasus misalnya, ada lokasi rumah yang kita jadikan tempat lahirnya Imam Lapeo. Tempat Imam Lapeo dilahirkan, kita dapat set kamar, ya rumah dulu lah. Mirip. Rumah dulu. Ya kita kan milih secara acak di Kota Majene lagi. Saya bocorkan lokasi syuting ke pemirsa di Kota Majene. Ada rumah yang dulu, rumah Diolo istilahnya. Kita memilih 1 kamar. Kita syuting sampai tengah malam. Yang punya kamar ini kan nenek-nenek. Dia ikut begadang karena kamarnya dipakai syuting. Sampai jam 3, saya juga kasihan lihat. Aduh, saya tidak enak ini sama nenek-nenek ini, sudah jam 3 ini kita masih syuting. Setelah kita syuting, seluruh kru sudah rapikan barang karena sudah mau 3:30, saya dipanggil sama itu nenek. Dia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saya. Saya tanya, kenapa nek? Saya justru mengganggu, dia sudah harusnya istirahat. Saya pakai kamar tak syuting. Dia bilang, saya terima kasih nak, karena dulu setiap Imam Lapeo ke Majene pasti singgah di rumah ini makan. Dia bilang begitu ke saya. Wih, saya langsung kaget. Nanti di situ mulai ada kesadaranku kalau ternyata lokasi syuting kita yang terhubung dengan Imam Lapeo. Itu satu. Bahkan ada satu adegan yang paling sakral menurutku. Baru di acara ini saya cerita nih kesakralan film Imam Lapeo selama kami syuting. Ada satu adegan, itu adegan dilahirkan Imam Lapeo. Di kamar itu. Jadi pada saat adegan itu, kan orang Islam harus diazani. Datanglah bapak, dalam ceritanya datanglah bapaknya Imam Lapeo. Datang digendonglah Imam Lapeo atau Junaid Namli, nama kecilnya. Digendong Junaid Namli lalu diazani. Bayangkan pada saat Allahu Akbar pertama, seluruh ibu-ibu, seluruh penonton yang ada di belakang saya semua pada nangis. Semua pada nangis. Suasana batinku pada saat itu, perasaan pada saat itu kayak berhenti waktu, tidak ada saya dengar apa-apa. Suara orang tidak ada saya dengar, kayak berhenti waktu. Yang saya pandangi hanya itu adegan diazani Imam Lapeo. Itu Pak mulai sadar waktu kameramenku gemetar.
Saya balik ke belakang, beberapa teman-teman tunduk semua, ibu-ibu semua pada menangis. Kameramen ku gemetar, baru ada kode, baru sadar kembali, kenapa kayak berhenti waktu ini? Saya lihat gambar sudah gemetar, pas asyhadu alla ilaha illallah gemetar gambar, saya cut. Saya tanya, kenapa gambarmu begitu? Dia bilang, saya sudah tidak mampu, memang tanganku tidak bisa melanjutkan, gemetar kak memang. Dia bilang, ini lantainya rumah, saya sudah tidak terasa lantainya rumah. Saya bisik, sebenarnya saya juga merasakan hal yang sama. Kayaknya memang waliullah Imam Lapeo atau Salama ada pada saat itu di tengah-tengah kami. Saya kode lighting saya ke belakang, lighting saya itu hanya duduk tersungkur ke bawah. Saya tanya, kenapa? Dia juga merasakan hal yang sama. Jadi seluruh orang yang ada di lokasi syuting itu merasakan hal yang sama pada saat itu. Banyaklah kejadian-kejadian yang menurutku aneh. Iya, saya sampai merinding dengar ceritanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Otongi lima kairimu. Dalam silsilah Ibu Imam Lapeo bernama Tahu bagaimana sejarah dari Imam Lapeo? Silakan nonton Cahaya dari Timur Imam Lapeo. Cahaya dari Timur Imam Lapeo. Oke, Bang Ewe, terima kasih banyak ini sudah berbicara tentang Imam Lapeo. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini kan tadi cerita bahwa ide ini berawal dari warung kopi. Ya. Ya, berarti ide ini dari warung kopi bisa saja saya mengatakan bahwa ini ide sangat liar. Ya. Di warung kopi terus ada tiba-tiba ide liar yang tadi sudah digarap sedemikian rupa akhirnya menjadi sebuah karya yang luar biasa. Dari ide menjadi karya. Di tengah-tengah ini mungkin kita bisa bercerita dulu bagi kita share kepada sahabat semua bahwa kalau Anda memiliki keinginan, ada ide, jangan pernah takut untuk mewujudkan. Ya. Share dulu deh semangatnya atau apanya nih. Jadi sebenarnya begini, betul memang bahwa dari ide yang liar itu lahir sebuah karya yang istimewa bagi saya. Karena dalam banyak hal memang, bahkan tahun ini kita punya beberapa ide yang sangat liar malah. Tapi belum sampai kita wujudkan menjadi sebuah karya. Kita belum tahu apakah tahun ini kita bisa buat karya. Tapi memang berangkat dari Nekat. Iya, ide yang sangat liar dan berani lah. Berani ya. Nah, berani. Jangan nekat ya, berani ya. Nah, sebenarnya yang paling sulit dalam film sebenarnya ide cerita. Iya. Itu yang paling sulit. Nah, kalau ide cerita sudah ada, kami merasa bahwa turunkan dari ide mentransformasikan ide menjadi sebuah cerita, itu kesulitan kedua. Dan untuk level Sulbar, kita masih terlalu susah menemukan orang yang bisa menurunkan ide menjadi sebuah naskah atau menjadi sebuah skenario. Itu kesulitan kita di Sulbar dan kita kekurangan orang itu, penulis ya, skenario. Dari situ, setelah ada skenario kan biasanya yang menjadi problem adalah bagaimana cara eksekusinya. Satu misalnya jangan sampai kita merasa bahwa buat film itu harus butuh anggaran yang harus 0,5 miliar lah, 1 miliar lah. Sebenarnya itu kan ketakutan itu yang kadang membuat orang sulit untuk berkarya. Kami malah merasa bahwa yang terpenting dari lahirnya sebuah film atau yang terpenting dari sebuah produksi adalah semangat dan keberanian. Itu saja. Semangat dan keberanian ya. Jadi semangat dan keberanian, bukan nekat. Kalau berani kan punya hitungan. Iya, ada hitungannya. Jadi kita mikir gitu. Kalau nekat kan nggak pakai hitungan. Gas. Ini juga ada tidak pengalaman Iwe itu selama membuat film atau bikin cerita-cerita pendek, akhirnya membuat seorang Ikhwan Wahid itu jadi dekat dengan masyarakat? Ada sesuatu tempat yang Anda ngambil tempat di situ, ternyata ada cerita di situ yang menarik dan akhirnya membuat Iwe dekat dengan orang-orang di situ. Kalau sebenarnya beberapa film yang lahir dari Putu Cinema memang selalu terinspirasi dari kisah nyata. Taruhlah misalnya film Imam Lapeo kan kita angkat dari sebuah kisah nyata. Iya.
Terus yang kedua film anak, kelas film yang Sudah berapa banyak film sih yang dibuat? saya susah menghitung, malah 15-an ada. 15 ya? Nah. Kalau yang ke layar lebar ini masuk layar lebar ya? Kalau Hitungannya. sampai ke layar lebar sih belum. Tapi kalau masuk dalam kategori film panjang iya. Karena filmnya durasinya 1 jam 29 menit. Pembuatan film itu berapa lama? Kita kerja 2 bulan. 2 bulan? Total 2 bulan. Setiap hari. Itu di luar riset. 2 bulan itu produksi. Cepat loh itu kalau 2 bulan produksi film seberat itu. Nah, tapi kan kalau bicara produksinya kan, kalau bikin film kan harus dihitung dong risetnya 6 bulan. Jadi 8 bulanan lah. 8 bulan ya, mulai dari Dengan riset. prepare dari itu sampai finish. Nah sebenarnya itu saja sebenarnya, keberanian untuk melangkah, dan ini yang repot dan ini yang mesti dihilangkan di pikiran teman-teman di luar sana. Mau bikin film itu tidak serumit dan tidak menggunakan budget yang sangat besar. Nggak rumit, cuman berat. Menggunakan alat seadanya juga cukup sebetulnya. Seadanya ya. Kalau sekarang kan anak-anak tinggal pakai gadget, ambil. Bisa. Yang sulit itu adalah ide cerita. Iya, yang sulit ide cerita dituangkan ke naskah. Nah, itu yang sulit. Itu ya. Tapi kalau di kelas film dapat ilmunya. Iya, dapat. Dapat ilmunya. Di kelas film itu diajari nulis skenario itu ada. Khusus belajar nulis skenario. Oke, ini kita sudah panjang lebar nih. Satu pertanyaan saya untuk Bang Iwe. Kemarin saya dengar nih, ini seorang sutradara, produser, dan lebih senang dikatakan seorang penulis cerita dan sutradara. Tapi kok tiba-tiba ujuk-ujuk dengar-dengar kok terlibat dalam sebuah aksi. Ini nggak apa-apa ya, di luar daripada tema kita, tapi mumpung orangnya hadir, kok bisa seorang sutradara masuk ke dalam aksi sosial atau aksi apa ya namanya? Menyampaikan aspirasi. Kok bisa terlibat ke situ? Bagian dari film kah? Nah, ini yang saya maksud tadi, bahwa sebenarnya kan film bukan hanya sekedar sebagai sarana hiburan. Propaganda film juga. adalah ruang informasi, film adalah ruang propaganda, dan film sebenarnya kami gunakan sebagai ruang penyadaran sosial sebetulnya. Nah, betul memang bahwa hari ini saya terlibat dalam satu agenda gerakan kerakyatan dalam penolakan tambang di Sulawesi Barat. Saya secara personal ya, bukan secara kelembagaan. Saya secara personal terlibat dalam beberapa gerakan rakyat yang hari ini tumbuh untuk melakukan perlawanan terhadap tambang. Sebenarnya agendanya juga karena film. Kami kan di Pitu Sinema selama ini selalu bikin film fiksi. Selalu bikin film fiksi meskipun ceritanya diangkat dari banyak kisah nyata. Tapi pada akhirnya film yang jadi film fiksi. Gerakan itu dibikin film? Nah, kami merasa bahwa kayaknya kita bagus deh bikin film dokumenter. Oke. Nah, itu sebenarnya awal saya terlibat masuk ke dalam gerakan perjuangan rakyat hari ini yang menolak tambang. Karena kami merasa bahwa kami akan buat film dokumenter. Kenapa sih ada gejolak di masyarakat? Misalnya kenapa ada perlawanan di Karos, ada di Budong-Budong, ada di Kaluku, ada di Tubo Sendana. Ini bersamaan semua menyala ini, rakyat ini. Kami penasaran. Kami melihat bahwa ada sesuatu yang lain di sini nih. Kami merasa bahwa ini perlu kita filmkan. Perlu kita buat film dokumenter. Tidak hanya bicara perlawanan rakyat. Karena dalam film nanti kita akan bicara satu pertanyaannya sebenarnya begini. Kenapa perlawanan menyala di Kaluku? Karena di Kaluku, di masa lalu, sejarah perjuangan Punggawa Malolo itu lahir dan tumbuh di sana. Di Kaluku. Berarti ada sejarah pejuang di masa lalu yang hari ini menjadi semangat perjuangan rakyat di Kaluku melawan tambang. Kenapa di Budong-Budong dan Karosa? Lahir pergerakan Karena juga. di sana di masa lalu juga ada perjuangan Benteng Kayu Mengiwang. Ada pejuang juga di sana. Ada pejuang juga di situ. Bahkan titik tambang yang hari ini ada di Budong-Budong itu menjadi titik pertempuran 3 bulan antara milisi lokal melawan Belanda. Itu di lokasi tambang. Sama misalnya di Tubo Sendana, daerah Majene. Kenapa di situ? Karena dulu situ ada pejuang bernama Calo Maneiwewang. Jadi ini ditelisik lagi. Ditelisik lagi ternyata keterlibatan kami untuk bikin film di sana bukan hanya sekedar mau bikin film propaganda, tidak, tapi kami mencoba menarik sisi kebudayaan, sisi kepahlawanan masuk menjadi napas perjuangan hari ini. Rakyat di Kaluku, di Budong-Budong, di Tubo Sendana hari ini melakukan perlawanan terhadap tambang. Itu satu suara tambang semua ya di tiga tambang tempat semua. itu. Tambang semua. Dan ternyata setelah Iwe percek lokasinya, ternyata tempat-tempat semua titik perlawanan di perjuangan di masa lalu. Itu ya. Gitu kami buat ininya. Jadi tapi itu mungkin tidak disadari juga sama saudara-saudara yang melawan ini nih ya. Tidak disadari. Kami sebagai orang film kan ya kalau aja ya Koy. Kalau masuk ke dalam satu wilayah, kami pasti kan buka lebar-lebar situasinya. Di sini ada perlawanan. Apa yang melatar belakangi perlawanan?
perspektif sejarahnya di masa lalu ini daerah seperti apa. Namanya orang dokumenter, pasti risetnya pasti dalam. Oh ternyata begini. Oke. Nah, kami mau mencoba menyambungkan semangat perjuangan rakyat hari ini mempertahankan tanah mereka. Itu juga latar belakangnya ternyata ada semangat perjuangan para pahlawan di masa lalu yang mempertahankan tanah mereka dari Belanda. Kalau hari ini terhadap pengusaha tambang. Dan itu yang menjadi kesadarannya hari ini. Jika Luka itu cerita tentang Punggawa Malolo sebagai spirit perjuangan hari ini tumbuh di masyarakat. Bahwa kita dulu, nenek-nenek tak dulu ini pejuang ternyata. Masa kita hari ini mau tidak mempertahankan tanah kita? Itu menjadi alat propaganda malah. Tapi kan bukan hanya sekedar itu. Kita hanya mengingatkan bahwa ya relasi antara Tapi kalau Anda masuk maunya harus memberi solusi dong ya? Ya, harusnya memberi solusi. Kalau solusi kan ya kita berharap insya Allah persoalan ini ada jalan tengahnya lah. Ada. Jangan sampai kemudian ada rakyat yang korban atau misalnya ada chaos besar. Kita berharap ada jalan tengahnya. Oke. Dan kita belum tahu, beberapa hari ini kan sudah berlangsung komunikasi dengan pihak pemerintah mencari jalan tengah. Insya Allah ada jalan keluarnya ya? persoalan dihadapi masyarakat. Terus filmnya? Filmnya ya kita kan masih sementara ngambil gambar terus nih. Kita masih ambil gambar terus. Tapi sekarang teman-teman sudah mulai memilah-milah kira-kira mana ininya. Tapi yang saya lucu kenapa harus terlibat di dalam itu, dalam pergerakan itu? Iya kan kerja film dokumenter itu kan ya memang harus masuk ke dalam. Harus terlibat ke dalam, tahu persis masalahnya yang ada di dalam. Bahkan dalam banyak rapat-rapatnya kayak harus hadir untuk mengetahui persis, karena jangan sampai filmnya nanti menjadi apa ya, tidak sesuai dengan yang namanya film dokumenter, menghadirkan realitas. Oke, jadi ini sudah diketahui oleh saudara-saudara kita yang ada yang sedang berjuang lah di 3 tempat ini. Mereka sudah tahu bahwa ada Pitu Cinema yang terlibat di dalam untuk membuat film dokumenter itu. Pitu Cinema keterlibatannya secara langsung tidak, tapi keterlibatan saya secara personal sebagai orang film di perlawanan masyarakat ini, mereka tahu bahwa saya hadir sebagai orang film, mereka tahu saya hadir buat film, dan mereka juga sebenarnya berterima kasih betul ke teman-teman yang hari ini terlibat di di perfilman. Kenapa? Karena semua perlawanan mereka hari ini kan pada akhirnya levelnya, eskalasinya tidak hanya di Mamuju. Sasaran Anda sebenarnya terlibat itu apa? Ya pertama selain buat film, kita yang mau bilang ke dunia luar ini bahwa Sulbar lagi tidak baik-baik saja. Itu fungsinya orang film sebagai sumber atau ruang informasi. Aduh, saya mau tanya lebih dalam lagi, kenapa hampir sampai ada kesimpulan Sulbar sedang tidak baik-baik saja? Begini sebetulnya, saya kembali mendudukkan persoalannya, film adalah ruang informasi. Oke. Nah, di luar sana kan orang tahu bahwa Sulbar ini ada yang adem saja. Oke. Tapi kan faktanya tidak seperti itu. Faktanya ada rakyat yang menjerit, ada ibu-ibu yang menangis, ada nelayan yang sudah akan kehilangan mata pencariannya menangkap ikan, ada orang yang setiap bulannya itu mengharapkan penja, yang kemudian ketika tambang masuk penja hilang. Ini kan yang tidak pernah terdengar dan tidak pernah diketahui oleh banyak orang. Bahwa ketika tambang masuk maka akan mengorbankan satu, ekonomi masyarakat, terus yang kedua kita belum bicara soal sisi ekologisnya, dampak lingkungannya. Ini kan belum, tidak ada yang tahu. Masyarakat menolak nih. Tapi kan orang taunya Sulbar ini baik-baik saja. Ternyata di sana ada jeritan rakyat, di sana ada penderitaan rakyat yang mesti kita bumingkan. Tapi kan sebelum tambang masuk kan sudah melalui proses-proses semua itu. Itu lain soal. Cari apa? Itu pertama film dulu, sama misalnya Raja Ampat. Kalau tidak viral begitu, sekarang kita merasa bahwa orang-orang film selalu bilang, atau misalnya orang-orang yang bekerja di industri media selalu bilang bahwa no viral, no justice. Makanya salah satu orang-orang film yang kalau orang film terlibat dalam perlawanan dan perjuangan seperti ini bahaya. Karena ya kita untuk menyampaikan ke dunia luar bahwa ada sesuatu yang tidak baik-baik saja di Sulawesi Barat. Keren sekali ya. Jadi sahabat, dari semua penjelasan Bang Iwe ini, saya juga mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa kita harus terlibat. Ya. Jadi kita jangan jadi penonton. Jadi tapi entahlah ya, mungkin kalau yang pemikir dan pekerja bisa seperti itu. Jadi bukan sekedar kuar-kuar saja. Saya mau seperti ini, tapi tidak dibuktikan. Nah, kalau Bang Iwe sendiri secara personal, kemudian dengan Pitu Cinemanya, itu sangat luar biasa sekali. Banyak hal yang sudah dilahirkan, diciptakan, dan itu memberi efek yang sangat luar biasa kepada Sulawesi Barat khususnya, kepada anak-anak kita, ya, tentang sejarah tadi, kemudian tentang perjuangan. Saya sangat salut sekali kepada teman-teman di Pitu Cinema, kepada sahabat saya, saudara saya Ihwan Wahid, dan saya bukan kali ini pertama ketemu. Tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa dari 2011 kami sudah ada proyek
Meskipun waktu itu masih coba-coba saja dan akhirnya ternyata setelah sekian belas tahun ternyata memang masih digeluti dan sekarang sudah sangat-sangat luar biasa dengan berbagai prestasi nasional. Saya secara pribadi juga mengucapkan selamat berjuang ya. Saya tentunya sangat berharap suatu saat nanti Bang Iwe akan menjadi sosok yang kita banggakan di Sulawesi Barat. Bukan suatu hari nanti, sebenarnya itu sudah sangat membanggakan karena dari festival film, dia adalah orang pertama yang melakukan festival film di Sulawesi Barat yang mampu dan berhasil mengundang 126 filmmaker yang ada di Indonesia. Sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan sukses terus ya Bang Iwe, mudah-mudahan apa yang dicita-citakan bisa terwujud. Dan mungkin untuk closing statement kepada sahabat semua yang ada di luar, silakan Bang Iwe. Ya. Sebenarnya saya terinspirasi dari satu pepatah lama yang bilang, ini pepatah lama di Mandar, bilang seperti ini, bahwa apa sih hakikat manusia? Hakikat manusia adalah situru pai loa anak gauna. Artinya, antara perkataan dan tindakan itu ada kesesuaian. Hari ini berkata ini yang benar, A yang benar, maka tindakan juga harus berkesesuaian dengan apa yang diucapkan. Hari ini kami menggeluti dunia perfilman dan hari ini kami bicara bahwa industri film itu harus kita dorong dan berkembang di Sulawesi Barat, sehingga apa yang kami ucapkan ini itu menjadi tindakan kami dan hari ini kami menghibahkan diri secara ikhlas bekerja untuk mendorong kebangkitan perfilman di Sulawesi Barat. Luar biasa sekali. Ya, sahabat, narasumber kita hari ini seorang tokoh Sulawesi Barat di dunia perfilman. Saya terima kasih banyak sekali ya sudah mau hadir di sini, kemudian berbincang dan share berbagi informasi kepada sahabat semua di ruang inspirasi ini. Dan tentunya sahabat, banyak hal yang kita bisa petik dari perbincangan kita malam hari ini dan banyak hal yang tentunya sangat bisa menginspirasi. Jangan lupa tonton film Cahaya dari Timur Imam Lapeo. Ya. Saya juga setelah ini saya menonton filmnya. Baik sahabat, terima kasih banyak dan nantikan podcast-podcast saya selanjutnya. Saya Fadi Aziz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.